Taunya bukan, dia nebak yang diangkat dia tadi kan. Taruhan kata gue ini cewek gue. Iya nggak Re? Iya nggak? Balik lagi di podcast Ngenbrol. Enakin ngobrol. Dah, lo ya Sama gua Lukas Akbar. Ini dari tadi ribut terus ini. Caranya ini rekam iPhone lagi di sini. Tuh lihat. Masih ribut. Jadi gara-gara teh nih. Teh ketukar taruhan 50 ngomongin teh ribuan. Re ini Blay. Masih dibahas sampai sekarang nih. Udah mulai nih. Ngomongin teh nih. Oh. Apa? Balik lagi sama gua di podcast Ngenbrol. Nyenakin ngobrol bareng gua Lukas Akbar. Dan sekarang gua kedatangan teman-teman lama gua. Lama banget. Aditya Panut. Woi, apa kabar? Wih. Udah lama banget gak ketemu kita. Gila. Hampir setahun, hampir mau 2 tahun lah ya. Enggak, Ge. Setahun setengahan kayaknya. Gara-gara corona. Gara-gara pandemi ini kan. Emang dia tuh ngapain aja deh selama pandemi? Pandemi. Pandemi. Pandemic. Ya. Ya. Covid ini lah. Santai sih awal-awal mulai pandemi masih sibuk main-main film ya. Kita syuting agak sibuk sih awal-awal pandemi. Cuman semakin ribet kan jadi job banyak ke cancel. Syutingan jadi banyak ke cancel. Ya sekarang ini kan akhir-akhir ini sibuk nge-gym sih karena Iya. dulu kan sempat olahraga juga. Gua sering liat snap lu sih. Iya, kan bareng lu juga. Lu juga kan, cuma beda tempat gym. Lu di mana yang gym itu? Gua ada di Horizon. daerah Sudirman kemarin. Sudirman. Sudirman mana? Sudirman. Cuman kan pas gua pindah ke Lampung karena baru pulang kemarin. Oh, Gua sempat ini juga kan sempat karantina Jakarta jadi nggak bisa pulang ke Lampung. Diuntung sini pas di Lampung. The Perkasa itu ya? Iya. Yang baru itu? Tempatnya masih yang gratis ya? Gratis sih? Enggak, karena sebenarnya Enggak, gini. ya? Masih. Gue juga kebetulan nge-gym di situ kan. Oh gitu. Iya. Enggak, karena kan gini, sebenarnya itu tuh grand openingnya awal bulan Juli dan ya kita disuruh promoin lah sekalian trial alat kan karena kebetulan kenal sama yang punya. Siapa yang punya? Itu gym baru? Gym baru. Oh, diuntung? Diuntung. Berapa member situ? Member sebulan 250 sih. Lu juga kayak? Ya cuma sekarang belum opening, belum opening kan? Gak boy. Emang apa yang memutuskan lu untuk nge-gym? Karena gini men, sekarang itu kan Covid sih ya? COVID dan lain-lain terus Imunitas ya? Imun ya. imunitas sekarang daripada kita di rumah terus aktivitas depan komputer, Duit nggak habis-habis. duit nggak habis kan kayak Banyak proyek abang kita ini udah lama ketemu. sama kita makan terus nggak kontrol, kita pesan delivery inilah delivery itulah kan banyak banget Makan dari luar junk food. junk food, fast food dan lain-lain. Terus gua nge-gym akhirnya supaya bisa sehat lagi, bisa bugar lagi lah gitu, sekalian ngontrol makan juga gitu. Berarti cuma buat nyimbangin aja ya? Bukan lu pengen gedein badan atau apa gitu? Atau lo lagi ada project film apa, lu nge-gym Belum. mungkin? Ya. Kok gue nggak tanya ya? Kalau lo nge-gym, tapi emang gue liat badan lu gedean selama covid ini. Gua ada foto before nih guys nih di atas. Oh segitu. Gue ada video. Kalau lo sendiri nge-gym, Ya. tujuan utama lo apa sih? Tujuan utama gue nge-gym ya. Karena gratis yang pertama. Yang pertama karena gratis, kebetulan gue gak ada duit, pengen sehat, tapi ya alhamdulillah gue dapet channel itu dari Bapak Ade. Tapi kan sehat bisa jogging aja di rumah kan guys? Ya kebetulan gue pengen sehat sekalian gaya gitu aja. Sebenarnya karena ini kan, karena pandemi ini dulu gua rutin jogging setiap sore kan di stadion. Cuma karena pandemi kan susah. Iya. Iya sih. Kalau di tempat gym kan dia Pembatasan lebih juga ya? kayak privat sama eksklusif gitu ya nggak sih? Kebetulan konten kan berjalan terus ya. Kayak orang-orang kayak Konten snap guys. Iya. Kayak ngasih makan lah fans-fans yang di Instagram lah ya. Kasihan ya ada orang masa nggak Iya. tahu kapan kita gimana. Biar kayak teman-teman lama tuh ngeliat tuh kayak gini udah sukses banget sih gitu. Iya, gitu. Nge-gym tiap hari gitu. Padahal- Padahal gratis ya. Ya, kita hari ini disponsorin Ades tapi. Ya. Woi. Sekarang kita ada Ades di sini sama
kita dari Vibes. Vibes ini udah menang World Drink di Australia sebagai minuman black tea terenak. Karena gua nggak minum alkohol, jadi gua minum ini kopi. Dia minum kopi. Kopi apa itu? Janji kamu. Iya, enggak, ini kopi ini aja apa Bahasa sama Americano. dia. Americano punya janji ya, kebetulan si janji itu enggak sponsor, jadi kita janji kamu lah itu. Americano. Dia bilang kayak Wah, jadi itu kayak kopi kayak suka kopi kayak teman kita yang itu ya, yang americano gitu. oh, ada kawan kita yang suka kopi. Emang dia emang pecinta kopi sih. Misalnya mau bikin apa, Bikin kedai ya, naik multi. Tapi udah buka dia. Enggak tahu gua. Kayaknya nih Kayaknya sih jadi Kemarin sih denger dia udah semangat banget pengen bikin kopi, tiba-tiba pindah ke dia sekarang lagi main musik. Oh sih. Iya, Soalnya terakhir gua ketemu sama dia itu, dia apa? Dia tuh terinspirasi banget sama ini, apa penyanyi rap yang orang Indonesia di Amerika. Chris Brian. Nah, itu. oh, Soalnya gua terakhir ketemu dia tuh dia udah mulai survei tempat gitu, dia udah ke Liwa untuk ngeliat kopinya. Malah sekarang nggak ada, gara-gara covid kali ya. Kalau itu si apa Dito nggak ngerti gue. Nama kawan kita itu Dito guys. Yang dia banyak banget ya kegiatan dia. Kegiatan banyak sih dia. Sampai susah tidur katanya. Tapi orangnya emang fokus banget dia. Kalau sama satu hal tuh fokus mah. Makanya sampai nggak tidur aja. kayak nyabu ya, nggak tidur. Mereka boleh. Nyabut sih, nyarap bubur tiap pagi. Terus urusan kuliah lu gimana kayak selama pandemi ini? Ya alhamdulillah berjalan sih, berjalan tapi ya berjalan aja, nggak nyantol Nilai A terus ya. materi segala macam, nggak nyantol gitu, karena kita nggak tatap muka kan. Berarti sangat nggak efektif nggak sih kalau? Nggak sih, menurut gua nggak efektif, dan semoga cepet-cepet masuk kampus biar kita nggak jadi mahasiswa yang nol gitu otaknya. Kayaknya sih nggak mungkin kan? Iya nggak sih? Banyak Soalnya- kan yang bilang kayak gitu. Nggak mungkin zaman itu. Karena ada varian baru ini kan, Oh, Iya, nggak versi mungkin offline gitu. versi India itu Nggak mungkin tatap muka. nggak mungkin sih. sebenarnya Gua rasa, kalau gua rasa. sebenarnya mungkin aja sih, asalkan pemerintah udah cuan banyak kan gitu. Emang pemerintah cari cuan ya dari covid ini? Nggak tahu sih kalau gua. Ini penganut teori konspirasi nih, pengikutnya jering ini. Enggak sih, gua bercanda doang. Kalau ada yang tersinggung. Enggak sih, sebenarnya gini apa namanya, pandemi ini kan memang ada gitu kan. Maksudnya COVID ini memang ada, dan di saat sekarang kita lagi gawat-gawatnya gitu kan. Untuk tatap muka itu hal yang mustahil gitu kan. Tapi banyak juga sih, maksudnya ketika pendidikan itu jadi hal yang mustahil, kenapa banyak banget kayak vaksin dan lain-lain itu kan kumpul gitu. Jadi ada Dari pengadaan vaksin aja. Jadi kemarin tuh kerumunan. sempat kawan gue bilang gitu kan ke gua, dia datang curhat ke rumah, tiba-tiba ketawa. Kenapa kata gua? Gua dibubarin habis nongkrong di kafe katanya kan. Gua kok gitu? Ya karena keramaian kan. Oh, kafenya buka. Iya buka, dan keramaian, dan lucunya ada. Jadi satgasnya datang rame-rame, ngebubarin rame-rame. Jadi seolah-olah kayak keramaian membubarkan keramaian gitu. Blunder ya, Iya, blunder. Dia bubarin rame Tapi dengan dia keramaian. jadi keramaian membubarkan iya. keramaian. Aneh. Ya, tapi kan Ya kawan gua sih itu Iya. cerita, gua nggak tahu kejadiannya Tapi- gimana gitu. tapi kan pemerintah melakukan itu demi masyarakat. Masyarakat benar. Bukan demi. Kebetulan kawan gue itu tinggalnya di Belanda sih. Oh di Oh, di Belanda. Belanda. Oh, alah. Belanda. Gua kira di Lampung, gua kira di Indonesia. Kalau di Indonesia mah dia pulang di ada. luar negeri. Kirain Kalau di kalau di Indonesia luar, mah enggak ya. kalau di luar negeri kayaknya Bismillah, udah komisaris. biasa aja. Di sana itu masih kayak gitu juga, cuman nggak terlalu, mungkin capek kali ya. Ada capek karena ya kita nggak bisa kemana-mana men. Sekarang udah sulit. Sebenarnya menurut lu corona bahaya nggak? Nah, Menurut gua iya. sih enggak. Dan apa varian Delta ini nggak sih? Varian Delta kayak di skema gitu loh guys. Beberapa bulan terakhir ini kayak berita India terus serame itu India meninggal berapa juta sehari. Padahal gua udah ngerasain dua-duanya sih. Ngerasain, gua nggak tahu itu. Lo udah pernah positif? Iya, gua belum pernah cek, tapi gua ngerasain apa Gejala. gejalanya gitu.
yang corona pertama yang hilang bau, hilang rasa tuh gue udah pernah. Dan gue sebisa mungkin santai nggak ngeliat media, karena yang gue rasain kalau ngeliat media kita juga takut kan. Trigger gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah 2 minggu gue hitung gue sembuh. Yang varian Delta juga kemarin sempet ngerasain juga, tapi enjoy aja, tetap gue bawa santai. Alhamdulillah sekarang udah sebulan. Karena gini ya, menurut gua pandemi ataupun COVID-19 itu kan, yang namanya penyakit itu kan memang selalu ada ya. Apapun itu penyakitnya, mau dulu ada di tahun berapa gua lupa ya, di tahun 18 berapa itu ada dulu ya pandemi cacar. Oh, cacar ya. Dulu Cacar. sampai sekarang ketika kita lahir harus suntik vaksin juga. cacar dan lain-lain. Itu memang harus terus berlalu kan. Maksudnya percaya nggak percaya, namanya penyakit itu pasti ada karena kita nggak bisa ngeliat bakteri kan. Tapi yang lebih pasti itu mungkin ada hikmahnya juga gitu. Kita lebih aware, kita sering cuci tangan, sering pakai masker. Lebih menjaga kebersihan. Ya pastinya. itu mungkin hal-hal positif yang akhirnya gue dapet gitu. Kalau nggak pandemi mungkin jaga hidup sehat. gue nggak pernah lu mikir gitu kalau harus berpergian pakai masker, gue harus cuci tangan dan lain-lain. harus olahraga. Harus olahraga, itu hal positifnya gitu. Ya kalau hal negatif pasti ada lah, banyak banget hal negatif. Pasti ada negatif dan positifnya. Ya, gitu. Itu sih pandemi mah nggak terlalu mau banyak ngomong lah soal pandemi ya kalau gua. Ya, takut dibungkam. Takut dibuka. Karena gua bukan ahli dalam bidang Iya urusan sih. itu. Oke. Ya sebagai Kompleks sih, guys. awam Tapi kalau sebagai mahasiswa ya kita terus mencari tahu informasi itu gitu, tetap harus aware dengan Harus aware informasi-informasi kayak gini gitu. Tentang COVID. Sorry ya HP-nya, soalnya manajer gua nggak ngerti nih dari tadi nanyain. Nggak apa-apa. Kalau aktivitas selain kan kita ini nih apa kuliah online, aktivitas tadi kalau gue olahraga dan lain-lain. Kalau lu sendiri gimana Wi? Maksudnya apa gitu aktivitas yang menunjang lu tetap bisa hidup, tanda kutip, kalau memang lu nggak dapat penghasilan dari orang tua atau hanya sekolah atau hanya Ya kalau gue ya kayak gini sih, gue konten, gue TikTok, apalagi sekarang Instagram udah ada Instagram Play, itu buat gue lebih semangat sih buat konten-konten kayak gini lah. Iya benar. Sebenarnya bagus ya, maksudnya ketika kita balik lagi ke masa pandemi, kita dituntut untuk sendiri kan. Benar. Jadi di situ kita dituntut untuk berpikir kreatif dengan cara kita sendiri. Benar banget itu. Dulu kita masih sering ketemu, kita ngobrol, enaknya buat apa ya bla bla bla. Sekarang kita harus mikir sendiri. Mikir sendiri benar. Bla 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 bla. Cuman kan itu harus punya literasi yang sangat kuat gitu. Contohnya kayak bikin podcast. Bikin podcast itu menurut gua harus banyak pemahaman yang dikasih, nggak seolah-olah ngasih podcast gitu. Tiba-tiba suruh bikin podcast gitu kan. Tanpa harus kasih podcast itu gini loh, harus gini loh, harus gini loh. Menurut gua itu nggak baik juga. Nah maksudnya itu dalam hal apa aja gitu ya kan. Jadi kita harus aware juga sebagai content creator, sebagai orang yang ingin nyuruh kita untuk berkreativitas, itu harus tetap dijaga. Jadi apa ya? Fuck lah menurut gua. Kalau tiba-tiba disuruh, bikin lo film, bikin lo podcast, tapi nggak pernah ngasih bekalnya gitu loh. Iya. I know what you feel. Itu yang terjadi di gua gitu loh. Maksudnya itu di keluarga gua kan kayak gitu. Dia nggak pernah tahu apa yang gua lakukan di luar, aktivitas apa. Tiba-tiba nyokap marah, tiba-tiba harus kamu harus jadi ini. Tuntutan gitu. Jadi seolah-olah tanpa mereka tahu kita ngapain. Itu yang kadang berat. pengennya apa. Itu berat banget sih sebenarnya. Itu yang membuat gua gimana ya gitu. Cuma namanya watak ya. Watak menyuruh itu kan adalah watak setiap manusia. Setiap manusia. Ada. Selalu seperti itu. Tapi lu ini ya sih, ngerasa nggak sih? Oh iya, hari ini juga gua dikasih Surya nih, Alwi kebetulan dapat sponsor. Sponsor dari Surya, ya kebetulan rokok gue itu sebenarnya Marlboro, tapi kenapa dikasihnya? Ya nggak masalah ya. Juga kok budget segitu Cia. Ya gue support Tapi lah Surya. orang setuju nggak sih? Bukan setuju, kayak pandemi ini ngebuat kita ini beralih ke digital. Sebelum ada pandemi pun kita udah beralih ke 4.0. Iya. Which is everything is about technology, man. Ya nggak sih? Setiap detik, setiap menit itu teknologi semakin canggih gitu. Tapi mostly selama pandemi ini
ya gimana ya, kita apa-apa di rumah, ya kan? Jadi interaksi kita tuh cuma sama handphone nggak sih? Iya, media sosial, teknologi lah jadinya kan. Kita beralih ke yang dulu konvensional, sekarang udah mulai masuk ke digital gitu kan. Itu memang wajib ya. Maksudnya, nah ini yang gue sesali gitu. Dulu orang-orang Eropa itu tanpa harus ada pandemi mereka udah aware terhadap digital gitu. Melek digital ya? Iya gitu. Kita ini ketika melek digitalnya malah kenapa ketika ada bencana ini ada gitu. trigger Iya gitu. bencana. Seharusnya sebelum ada bencana kita harus aware gitu. Kalau menurut lu kayak kalau di mana tadi? Menurut boker dulu. Kalau menurut lu? Apa tuh? Menurut gua apa tuh? Pandemi membuat kita menjadi apa? mendigitalisasi segala hal sih menurut gua. Ya, Ya gimana kita mau makan aja langsung lewat HP. Udah nggak mau keluar lagi, makan HP, apa-apa HP, beli pulsa HP. Apa-apa HP sekarang. Kalau gua sama keluarga gua belum nyampe di fase itu sih, kayak apa-apa HP, kayak mesen makanan segala macam belum, masih ya standar lah, main HP cuma untuk hiburan aja. Untuk hiburan TikTok ya, mungkin Ya, Instagram. TikTok aja sih, cuma Instagram, nggak sampai mesen makanan, gua tempat tidur gitu mesen makanan segala macem, kayak apa ya? VPN gitu. Kayak VPN kan, kayak apa gitu, kayak lu nggak punya kaki, nggak punya otak, walaupun di masa pandemi gitu kan. Karena di masa pandemi juga menurut gue biasa aja sih, biasa aja, serius ya, biasa aja. Jadi nggak ada yang berubah dari kehidupan Dari sebelum kehidupan. pandemi. Paling berubahnya karena kita kurang main aja, karena nggak boleh kan sama pemerintah, kayak kita Dipaksa kampus, di rumah. Apalagi kayak ya di gua salah satu orang yang bekerja dari nongkrong. Kita nongkrong ya apalah, menurut gua sosialisasi itu penting banget kan. Sekarang jadi yang dulu kita bersosialisasi bisa tatap mata, tatap muka, auranya langsung kerasa karena kita bertemu langsung, tapi gara-gara ini aja itu paling membedakan. Bisa pacaran, PDKT gitu kan. BTW, Nah, lu masih sama lu tahu? itu kan Lukas Gitan gue. Lu masih sama dia? Oh, ya masih lah. Kan mau nikah. Habis lu langsung nikah. Kalau Enggak sih. lu gue liat kosong aja snapgram itu. Kalau Re, Gua agak curiga guys. Kalau Re kebetulan yang paling tahu ya masalahnya 1 tahun terakhir ini gua sih. Masalahin dulu bukan? Enggak sih sebenarnya, maksudnya untuk Percintaan ya, lu langsung udah bukan COVID lagi ya. Iya. Bukan COVID lagi. masalah Tapi percintaan itu. seru guys percintaan di orang ini. Apalagi gue sama si dia nih guys. Seru ya? Gimana tadi? Iya sebenarnya masalah percintaan itu apa ya? Gue menganggapnya sekarang udah bukan hal yang sepele lagi. Maksudnya zaman dulu gue ke SMA kan kita pacaran Gonta-ganti ya. gonta-ganti segala macam gitu ya. Pacaran hanya ngabisin waktu untuk Habisin duit. merasakan apa sih artinya cinta bla 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 gitu ya kan. Hasrat seksual. Seksual. Tapi sekarang kita berpikir tentang percintaan itu udah naik level lah men. Iya. Udah ke Ya, ketika gue menjalin hubungan dengan seseorang, gimana caranya gue nggak bisa patah hati lagi dalam tanda kutip, gue nggak mungkin break lagi tuh, nggak mungkin pisah lagi tuh. lo udah mikir ke Iya depannya, gitu. udah Dan sampai fokus misalnya gue serius. deket satu orang, gue ngedeketin orang ini, terus gue pacaran 3 tahun, terus tiba-tiba gue putus dan sakit hati dan gue harus mulai lagi dari nol. Menurut gue itu capek banget kan. Capek sih. Nah makanya gue pengen Capek ngabisin duit, Ah, bener. ngabisin waktu. Jadi ya seiring mencari yang terbaik, tapi tetap kita harus nge-develop diri kita juga. Ya harus siap dulu sih, kayak Siap finansial sih yang kalau enggak menurut sih, gue yang pasti. menurut gua bukan finansial aja, kayak kesiapan lo. Siap nggak sih gua untuk kedepannya menikah? Iya, atau- Nah, iya, karena finansial. Iya, karena kan ada nih teman gua yang kayak, gue belum mau lah pacaran, walaupun ini baik buat gua, tapi belum mau lah karena gua masih pengen ngerasain cewek sana sini gitu kan. Itu ada gitu. Ada teman. Nikmatin usia muda. Nikmatin cewek sana sini Gonta-ganti, gitu, gonta-ganti. bongkas bungkus. Takutnya kalau udah serius sama ini udah bosen, siapa tahu sifat bosen kan sama manusia kan. Iya benar itu. Mungkin gue udah pernah ngerasain itu dulu ya. Tidak Gak main-main ya. main-main.
Capek gitu kan. Karena ada kawan gue yang masih main-main itu udah masih ada gitu. Masih ada ya. Kayak masih nyari-nyari yang terbaik nih lobang. Maksudnya kan kita hidup pasti harus gali lubang tutup lubang. Iya, maksudnya itu gali lobang. Kita gali lubang untuk mencari yang Nyari duit, baik. oke. Gitu loh. Ketika patah hati kita tutup lubang Tutup yang lagi. baik, gitu. Kita cari lagi apa? Itu pasti selalu ada. Gue percaya gini deh. Hidup itu adalah rentetan masalah yang nggak pernah ada ujungnya, kan? Iya. Iya nggak sih? Ujungnya kapan tuh? Pas lu mati. Ujungnya nggak ada. Ketika lu Nggak ada ujungnya. ketika lu udah nggak ada masalah, berarti lu udah nggak hidup. Gitu. Iya. Karena Karena Toh ketika lu mati pun masih ada masih ada masalahnya. masalah. Orang tua lu menjadi atau keluarga Iya. lu ngubur di mana ya itu jadi permasalahan. Itu mau bermasalah. udah dikubur Udah sama dikubur. yang atas masalahnya. Masalah samping atas ini kan pertarungan. Nah maksudnya gitu. Hidup ini nggak ada masalah, nggak ada rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Jadi apa bahagia ya ketika lu bisa menyelesaikan satu masalah mau sekecil apapun itu lalu mendapatkan kebahagiaan kayak misalkan. Jadi lu harus nikmatin masalah itu nggak sih? Iya gitu loh. Lu harus Gitu. nikmatin masalah itu bukan berarti lu senang ada masalah ya, tapi gimana caranya karena selalu ada masalah numpuk lu selesai masalah Selesai. itu. Iya, bener. Bener. Iya, berisi banget Berisi podcast banget kita ini malam podcast. ini. Menurutku gitu sih. Posnya aja nih yang kurang berisi nih, cuman gaya. Iya sih. Kalau Alwi gimana? Dari tadi nanya gitu terus Iya. cerita nih. Masalah percintaan, tapi masalah percintaan kawan ini kebetulan udah lama kan kawanan. Kalau gua lebih sama kayak Ray tadi sih. Mau sama kayak cerita gua tadi. Ya karena masih Enggak. kosong juga berarti. Iya, Kalau gua- kalau GJ nggak sama kan karena udah ada. Kalau dia emang udah ada. Enggak sebenarnya bukannya lu banyak ya. Enggak, itu kawan aja. Jadi itu Oh, lo mencari yang terbaik gitu. bukan mencari yang terbaik. Apa? Oh, manfaatin kawan. Oh, Bukan maksudnya- manfaatin kawan juga. Oh. Jadi gua nggak mau gua wasting time untuk hal-hal yang Penting. nggak begitu penting gitu loh. Berarti- pacaran maksudnya Oh, pacaran nggak penting. menurut gua nggak begitu penting, bukan nggak penting ya. Gua itu, Ketika lo nggak menemukan seseorang yang tepat itu menjadi tidak penting. Iya. iya, gua realistis aja, umur gua masih berapa. Ya. Gua masih banyak impian-impian segala macem. Kalau sekedar pacaran membutuhkan apa sih? Membutuhkan teman untuk nonton, teman untuk makan, teman untuk apa? Untuk jalan-jalan. Ya benar. Gue bisa cari temen cuy. Ya, tapi kan tujuannya orang pacaran beda-beda ya kan. Ya. Tujuannya beda-beda. Kalau Lu mau sampai kapan sih tujuannya kayak gitu? Ya. Nggak ada Iya. tujuan. Kalau- lu nih mau nyari cewek apa? Iya, iya. Cowok gitu kan. Berarti nggak maksud gua di sini juga kita nggak mendiskriminasikan atau diskreditkan orang-orang yang pacaran yang masih iya, kan Iya, setiap iya. orang beda-beda. Setiap orang beda. Kalau gue mau lebih muatin di finansial dulu sih, karena pacaran butuh gini ce. Iya. Ya, sebenarnya nggak juga sih. Enggak juga Nggak ce, tapi juga. pening juga ce. Nggak Main juga. mau sama cewek. Aduh, nah ini dulu ce. Iya juga sih. Iya juga kan, finansial ce pertama. Kalau untuk pacaran itu, pacaran itu bukannya murah cuy. Nonton dikira belum beli bensin, belum beli tiket berapa, Susah juga ya belum kalau beli mikir kayak makan. gitu. Ya, tapi emang harus dipikirin seperti itu ce. Iya. Tapi kayaknya lu sering main sama cewek. Ya sering kan, itu untuk hiburan kita loh. Ada Makanya duit berarti. ada. Tapi kan makanya tadi sesuai kebutuhan kita aja. Kebutuhan kita apa sih? Pengen nonton, pengen apa? Bisa ngajak temen gitu loh. Nggak harus pacaran. Pacaran ngabisin waktu berapa tahun? Iya, iya. Gitu loh. Gue nggak bisa bebas dengan main dengan lorang, main dengan temen gue yang cewek lain mungkin. Karena ketika ngomong serius pasti harus ada komitmen. Nah itu, gue lebih mikir kayak lo tadi. Gue sama cewek, misalkan gue mau pacaran, gue udah mikir ke depannya. Gue udah mikir mau serius sama itu cewek, bukan cuma buat main-main doang. Karena biar supaya nggak ada kata penyesalan di ujung gitu ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal cinta, Ya betul. lo ada apa ya, target tertentu nggak sih untuk apa ya, untuk nikah mungkin? Ada lah pasti. Ada Lo dong. ada target itu? Ada. Pasti ada lah. Maksudnya ya menurut gua setiap orang punya target ya. Tapi ya kita nggak tahu kalau NBA kan. Cuma kalau gua ada kemungkinan untuk NBA. tapi kalau gua ada target yang pasti gua harus punya rumah sih, punya rumah sendiri gitu loh. Karena gua laki kan, nggak mungkin Bener. dong ketika gua nikah gua harus tinggal sama orang tua gua tuh punya pendirian. Kayaknya sama. Gua kayak ada pendirian kayak ya gua harus punya rumah sendiri. Berarti
untuk target lu itu bukan Umur di usia lu atau apa? Ya cuma ada kan, ada target usia jangan sampai di atas 30 lah gitu. Makanya gue Tapi dari dengan sekarang lu usahakan minimal punya rumah. Hmm. Sebelum umur 30 ya saya punya rumah. Itu target. Lu ngapain sih? Kangen aja, gue ngapain ya di sini? Kalau dari lu Ge, kan Tuh. kan makanya dengerin kita nih lagi Ya kan gue apa tuh gitu. kan Kenapa sih lu kenapa? lu kan lu lagi pacaran nih. Lu pacaran udah berapa tahun? Jangan 3 tahun. Jalan 3 tahun guys. Jalan 3 tahun. Iya, Lu iya. ada nggak sih target untuk nikah gitu? Apalagi lu ini ya, lu ada nggak target untuk nikah muda? Gua Nikah muda, lu pengen nggak? Lu pengen Lulus kuliah ada nikah. emang gua dari awal target gua nikah muda ya guys. targetnya? Nikah muda. Target gua sih ya sebelum gua pacaran sama Aci, gua udah nargetin nikah sama dia tuh. Sebelum pacaran. Sebelum pacaran Sebelum sama pacaran. Aci. Udah target. Udah nargetin. Jadi maksudnya pas gua masuk kampus deh flashback. Coba flashback dulu cerita. Jadi pas gua ngeliat dia kan, Itu Alwi masih deketin. Oh iya. nah, Oh. pas dia masih deketin, jadi kan cewek gua tuh pernah deketin sama dia pertama kali kan, sahabat gua lah. Kebetulan gua juga sir tapi ya oke lah. Dia nggak dapet, gua maju gitu loh. Oh bukannya pas lagi saat berjuang? Enggak. Enggak lah, Oh, dia enggak. berjuang dulu nyampe habis. Oh, sampai habis. Baru gua masuk. Masa gua nikung enggak? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Loh, gua kan gak ada yang tahu. Guys, gua ngomong loh, kata gua, "Wih, gua minta nomornya ya, wih gua chat ya." Loh, kita gak ada yang tahu loh. Oh, nggak ada yang tahu Kalau- ya? Kalau di sebelumnya udah chat kan? Enggak, gua kalau sebelumnya belum chatan gua. Oh, jadi kau ribut masa lalu. Gak ada yang tahu ya kan? Seingat gua chatan Oh ya, jadi lu kapan menikah? Soalnya gua udah ngelupain, gua udah ya. karena lebih besar dari cewek lah ya sahabatan kita ya. Hah? Iya. Lebih- Nah, Ya lebih besar lah dari Gitu ya. sahabatan ya kan. Gua seneng lah. Tapi kalau dapet ya ngeliat udah. sahabat gua bahagia. Iya. Walaupun Cewek banyak juga kok selalu. nggak ada. Nggak ada kan banyak. Kaget doang gua. Lanjut. Apa tadi? Oh nikah ya. Iya. Ya sebelum gua masih PDKT lah, gua masih ngeliat kayak gua bakal nikah muda gitu kan. Maksud gua umur gua 26 lah, 26 25 gua. Berarti lu target di umur. Ya itu termasuk 25 26 itu termasuk muda ya, nikah muda. Gitu. Iya. Termasuk nikah muda ya? Kalau bagi cowok sih. Itu termasuk nikah muda. Kalau bagi gua ya gua maunya 26 25 nikah. Kenapa? Karena gua menghindari dosa yang kayak Menghindari dosa. Guys, ini serius gua sekarang menghindari dosa. sekarang udah 3 tahun, umur lu berapa? 3 Berarti masih 3 tahun lagi, 6 tahun dia. Udah ngapain aja 3 tahun ya? Ya jalan-jalan. Ya maksud gua jalan-jalan, makan bareng kan. Kan ke Bandung kan. Ke Bandung. Bandung kan rumah dia. Bandung kemarin Jadi ngapain mana? enggak gini, kalau lu nikah sama dia, lu yang ke Bandung atau cewek lu yang ke sini? Iya, jujur gua pengen ke Bandung. Pengen tinggal di sana, nyari relasi di situ. Kalau yang nggak tahu cewek dia nanti ada gambarnya sih. Ini lu pasti. Jadi gua tuh pengen nikah muda, umur 25 26, pengen tinggal di Bandung atau di Emang? di Malang kayak apa Oh. Bali kayak gitu. Lu nggak mau tinggal di sini? Gue bukannya nggak mau tinggal di Lampung, tapi gue pengen Tapi big dream banget ya nggak sih Bali itu ya nggak sih? pengen ke sana lah gitu, pengen tinggal. Cari situasi baru mungkin. Karena di sana gue suka kan, kalau di Bandung cuaca dingin, kalau di Lampung teh kayak kurang aja gitu. Loh, guys, di Liwa dingin di Liwa. Iya, Atau maksud nggak gua- Cincau sana Lampung Gue Barat. orangnya yang nyari tempat dingin tapi yang deket kota. Loh, berarti dia ngomongin Bandung doang. bahwa Lampung Barat tuh nggak kota. Iya apa sih Wi? Iya. Apa sih orang ini? Iya tuh. Kan Bandung di kotanya aja dingin. Loh, panas. Lu nggak nih. Ya, Bandung itu panas kalau siang. Tapi kan buat seliwer. Seliwur apa? Ini nggak maksud nih podcast saya Seliwer. langsung sumpah. Tapi memang tau, pernah ada orang yang bilang rumah itu adalah titik impian terbesar. Maksudnya dari segi ya kan kita kerja dan lain-lain capek, harapannya kan pulang ke Istirahat. rumah gitu. Jadi Rumah itu tempat emang bener-bener kita yang harus nyaman, Sesuai apa yang tentram. kita mau. Iya, sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Itu sih. Tapi rencana nikah muda. Sekarang gua pikiran mau kerja aja nggak ada, tabungan nggak ada. Dari mana gitu loh. di Jakarta apa aja ada gitu. Ah, iya kan?
aja apa? Jadi bandar narkoba. Jadi LGBT. Lo mau? Ya itu gitu. Yang menurut gua. Ya itu apa? Pas Jadi pekerjaannya. jadi lu pengennya keluar kota. Kalau gua juga sih bukan ini, tapi gua pengen keluar negeri, pengen gitu maksudnya. Ya keluar negeri juga pengen, tapi nggak untuk tinggal. Iya. Untuk liburan. Gua pengen. Kalau tinggal gue masih Gua pengen oke sih lah, tinggal tapi di nggak tahu gue masih luar terlalu negeri. jauh tuh jangkauan gue untuk tinggal di luar negeri. Jadi Jadi, kalau di Bandung masih bisa. Kita Pak. kalau yang di deket-deket sini. Iya. Ya tapi gua pengen keluar Gua negeri. Ryan lulus ini Lebih kerja gitu. MBA. Gila. Lah, biar cepet biar nikah muda. Ya tapi syaratnya kayak gitu tuh kalau pengen cepet-cepet nikah. Siapa tau nggak direstuin? Ini bukan untuk ditiru ya, Apa guys. sih? Apa? Tadi ngomongin apa? Enggak, skip. Iya. Wah, iya. Gua- Cewek gue nggak mau nikah muda sih tapi dia Tapi- memikirkan karir. Nah, itu ya, Menurut maksud gua. kalau menurut lu nikah muda tuh efektif nggak sih? Enggak, maksud gua gini boy. Pernikahan itu kan sesuatu hal yang sakral. Bener, Iya nggak sih? bener itu poinnya. Karena sakral itu nggak bisa dipradugakan. Iya nggak sih? Iya. Tapi direncanakan. Keinginan. Iya nggak sih? Iya. Kita rencanakan, Rezeki-rezekian. kita visikan. Maksudnya ya bukan kita sok-sok visioner dalam tanda kutip kita pengen nikah aja kita harus punya target dan lain-lain. Iya. Gue setuju orang yang nikah harus punya target karena kalau lo ngalir aja Kapan? gitu kan. Tapi Ujungnya nanti hamil duluan. iya, nah tapi ketika pernikahan itu kan kita udah melibatkan bukan hanya satu orang, tapi udah dua Keluarga. orang, Bener. keluarga dan lain-lain gitu. Yang terutama ketika kita membangun rumah tangga itu kan pasti ada cowok dan cewek. Itu yang harus sama-sama dipersetujui gitu loh. Mungkin GG mau nikah muda, tapi belum tentu pacarnya mau. Nah, itu yang harus disaling komitmenan gitu loh. Itu yang paling terpenting gitu loh. Iya. Tapi menurut lu nikah muda itu ini nggak sih efek apa ya? Iya, efektif nggak sih? Ya tergantung. Menurut Tergantung gua tergantung pribadinya sih. kepribadinya men. Maksudnya banyak orang yang nikah muda tapi jadinya sukses. Iya. Kalau nggak salah Mbak Nana ya, Mbak Nazwa itu nikah muda tapi Iya, sekarang betul. kita lihat Dia siapa nikah Mbak muda Nazwa gitu loh. Banyak juga yang nikah muda cerai. Banyak juga yang nikah muda tapi cerai. Itu Tergantung lagi ke orangnya. Tapi kan orangnya gitu. dari segi usia gitu ring nikah muda ya umur masih 20-an gitu masih jiwa labilnya itu masih menggejolak. Ya bisa ada sebagian orang yang seperti itu, ada juga sebagian orang yang nggak seperti itu gitu loh. Tapi tergantung kayak Abimana Arya Satya itu sama Inong Ayu itu nikah muda juga gitu loh. Tapi sekarang lihat hasilnya, mereka jadi keluarga yang sangat harmonis menurutku ya. Nah itu ya balik lagi tergantung seberapa kuat. Makanya nikah itu bukan persoalan umur, bukan persoalan tentang apanya, tapi persoalan siap nggak gitu loh. Iya nggak sih? Kita ini anak muda yang sok tahu, guys. Kita ini anak muda yang so tahu ya Yang sok gimana? tahu. Tadi ditanya gue baru gue doang ya. Rio udah belum sih? Udah, Rio, udah. Lu udah? Kalau gua nggak ada target gua ngalir aja gua nikmatin aja dulu. Tapi Tiba-tiba nikah aja ya. iya. Ambil duluan. Tapi gue punya temen yang kayak gitu juga kan ya. Terus yang maksudnya ini gue juga punya kawan nih dulu yang dia mau nikah itu ngalir-ngalir aja, totalnya nikah beneran dia. Nikah NBA. duluan. NBA. Ngalir aja. Nggak kayak gitu konsepnya. Oh enggak ya. Tapi hati-hati. Hati-hati Wi. Hati-hati Gua apa? jujur nikah muda. Gua pengen nikah muda tuh untuk menghindari. Gua takut mati duluan Oh, dosa. sebelum. Takut Ya dosa. satu takut mati duluan sebelum gua nikah, punya keturunan dan lain-lain. Kedua gua ngindarin dosa. Gua belum pernah ngenti gitu loh. Pikiran gua gitu terus. Maksudnya gua bukan nikah untuk gitu ya, tapi Iya. gua untuk menghindari itu. Gitu. Gua takut kelewatan sama orang lain atau Gua tahu sih pikiran lu emang udah kotor banget pikiran dia ini. Enggak, gua kayak tiap hari itu update Makanya gua pengen- Twitter gitu. Gue pengen satu orang aja yang gue gituin, nggak kayak temen gue yang ya sana sini gitu loh. Siapa sih itu? Heeh. Ya ada temen kita yang gitu loh, ya kan? Gitu gue pengen ngindarin Usul. dosa. Bener. Kedua menurut gue seru nikah muda. Dan kita banyak waktu untuk ya bisa setahun sekali kita ada waktu untuk Jalan-jalan. Sama-sama siap. seru lah. Tapi ini harus siap banget itu. Iya. Siap dalam tanda kutip apapun gitu Apapun. ya, siap finansial, siap mental, Mental. siap kesehatan. Oh, ada Siap lahir dan batin yang pasti. siap lah insya Allah siap. Gitu Jadi ya. seru sih tinggal di rumah berdua. Iya, menurutku itu. Jadi kita ini cuma sharing apa yang kita pahamin. Emang kita belum pernah ngalamin tapi Iya. dari sinilah kita belajar bareng-bareng
Karena kebetulan Gimana? banyak banget kawan-kawan kita yang sudah menikah. Kalau gua ya terutama karena gua aktor kan. Gua enggak, maksudnya gua sering main film dan gua sering dapat skrip main teater, main film, skrip teater, skrip film yang banyak banget peran-peran gitu orang-orang yang sudah dewasa gitu. Jadi ya itu pelajaran buat gua nggak tahu itu benar apa enggak, tapi itu Itu yang bisa kata gua dia. Tapi itu, nah itu yang gue bilang tadi, nggak perlu kita masuk penjara untuk tahu penjara itu nggak enak. Harus kita pelajarin dari orang itu. Daripada soalnya nikah itu sakral banget sih menurut gue ya, sangat sakral. walaupun kebenarannya nggak mutlak ya. Nggak Menurut mutlak. gua mungkin yang apa yang gua bilang benar, tapi menurut lu belum tentu benar. Bener. Ya kita demokrasi lah, tapi ingat undang-undang kita ya. Awas gini nanya presiden. Nggak kerasa kita udah hampir setengah jam. Lu jadi pergi, Re? Oh iya ini dari tadi terus. Oke cuy, kayaknya udah cukup pembahasan yang kita bahas tadi, mulai dari COVID, perkuliahan, Nikah muda. percintaan, sampai nikah muda yang kita pun belum ngerasain, udah kita bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih buat temen-temen gua yang udah ngeluangin waktu untuk Si sponsor. terima kasih untuk sponsor Ades yang udah mau masuk ke podcast Ngenbrol, ngenakin ngobrol Baru ngentok. bareng gua Ali Gaisal Akbar. Ya. See you next podcast.